Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk seminar praktik kerja lapangan dan terima kasih juga kepada Dewan Penguji yang bertindak sebagai penguji satu yaitu Bapak Dr. Andes Sulianto MSI dan Ibu Dr. Nur Hamidah SSI MSI sebagai penguji 2. Hari Senin tanggal 17 Januari 2022 akan dilaksanakan seminar praktik kerja lapangan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya David Putra Dharma Satria, NIM 040, dan teman saya Erli Wijatama, NIM 08 sebagai ketua kelompok, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Toha Saifuddin SSI MSI, yaitu dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, 3 pelaksanaan praktik kerja lapangan, 4 hasil praktik kerja lapangan, 5 kesimpulan dan saran. Latar belakang dari laporan kami yang pertama yaitu pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Praktik kerja lapangan atau juga PKL merupakan implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja. Program studi S1 Statistika Universitas Airlangga menjadikan PKL menjadi salah satu mata kuliah wajib dengan tujuan untuk mendukung penuh persiapan mahasiswa menuju dunia kerja. Permasalahan masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran sistem kerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Yang kedua, apa saja metode statistika yang didapat menyelesaikan permasalahan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Untuk yang ketiga, bagaimana hasil identifikasi dan penyelesaian masalah terkait forecasting pada kunjungan wisatawan di PD Madiun Umbul Square. Tujuan PKL yang pertama untuk tujuan umum yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal tentang dunia pekerjaan yang sebenarnya secara umum. Untuk tujuan khususnya yang pertama yaitu meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan di dunia kerja. Yang kedua, mengetahui secara langsung gambaran kegiatan dan sistem kerja instansi. Tiga, pengaplikasian teori, serta bidang ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan. Untuk yang keempat, yaitu memperkokoh link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Dan ada beberapa lainnya. Untuk manfaat PKL yang bagi mahasiswa yaitu mendapat kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan untuk dikaitkan dalam permasalahan real yang terdapat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Untuk manfaat bagi Prodi S1 Statistika Olahraga yaitu mampu menjalin kerjasama secara langsung dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun di masa mendatang. Manfaat bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun yaitu mampu membantu dalam pengidentifikasi dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun sebagai tugas khusus dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang terkait dengan ilmu statistika. Ya, berikutnya yaitu bab 2, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun beralamat di Jalan Singoludro, Kelunggahan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63153. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. Adapun dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 terdapat sekretariat dan 3 bidang, yaitu sekretariat terdiri atas sebagian umum dan kepegawaian, sebagian keuangan dan penyusunan program dan pelaporan. Bidang yang kedua yaitu bidang pengembangan pariwisata, terdiri atas seksi pengembangan destinasi wisata, seksi pengembangan kawasan pariwisata, dan seksi pengembangan wisata dan usaha pariwisata. Yang ketiga yaitu bidang pemasaran pariwisata, terdiri atas seksi promosi pariwisata, seksi sumber daya manusia, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dan seksi kerjasama. Yang keempat yaitu bidang kepemudaan dan olahraga, terdiri atas seksi olahraga prestasi, seksi permasyarakatan olahraga, dan seksi kepemudaan. Visi misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dan seluruh dinas atau instansi di daerah Kabupaten Madiun mengikuti visi misi Kabupaten Madiun sejak Bupati Madiun periode 2018-2023 Haji Ahmad Dawami S.Sos menjabat. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Misinya ada 5 yaitu
Yang pertama, mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun. Yang kedua, mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Dan yang kelima, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan. Berikut ini struktur organisasi dari Disparpora Kabupaten Madiun. Selanjutnya yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Jenis kegiatan yaitu praktik kerja lapangan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sampai hari Jumat tanggal 17 September 2021 yang bertempat di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun yang beralamatkan di Jalan Singoludro, Kronggahan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Praktik kerja lapangan dilaksanakan setiap hari kerja instansi, yaitu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat yang diselenggarakan secara full WFO. Jadi kegiatan yang pertama yaitu mengurus administrasi bidang pengembangan pariwisata dan pemasaran pariwisata seperti surat menyurat, berita acara, MOU, notulensi, dan lain-lain. Untuk kegiatan yang kedua yaitu mengentri objek wisata, hotel, rumah makan, jumlah karyawan, dan jumlah pengunjung objek wisata, dan lain-lain. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menjadi panitia kegiatan dan observasi lapangan. Untuk yang keempat yaitu melakukan survei atau observasi lapangan dan pengambilan data. Untuk yang kelima yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang keenam yaitu mengembangkan website Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun. Untuk yang ketujuh yaitu mengurus pajak kegiatan. Berikutnya yaitu bab 4, hasil praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau PKL dilakukan saat adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, seluruh kegiatan yang dilakukan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terdapat perubahan sistem kerja menjadi sistem shift. Berikut yaitu jam kerja karyawan Disparpora Kabupaten Madiun sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis yaitu pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat dengan jam istirahat pukul 12 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat pukul 8 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat dengan jam istirahat pukul 11.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu hasil analisis data PD Madiun Umbul Square dengan dianalisis menggunakan metode forecasting, analisis runtun waktu atau time series. Terlihat yaitu gambar 1, tren analisis plot data jumlah wisatawan. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa data jumlah wisatawan mengalami fluktuatif dan memiliki kecenderungan turun. Terlihat gambar 2 dan gambar 3, gambar 2 yaitu plot ACF dan gambar 3 plot PACF data jumlah wisatawan. Terlihat bahwa data dapat diambil kesimpulan, jumlah wisatawan tersebut tidak stasioner baik dalam varians maupun dalam rata-rata atau mean, sehingga perlu dilakukan transformasi box scope dan differencing agar data stasioner baik dalam varian maupun mean. Maka selanjutnya yaitu melakukan transformasi agar data dianalisis dengan model ARIMA. Data harus ditransformasi menggunakan box scope terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan differencing pada leg 1. Terlihat bahwa gambar 4 hasil box scope data jumlah wisatawan dengan rounded value 0,23. Berdasarkan hasil box scope data jumlah wisatawan diperoleh nilai rounded value dari transformasi sebesar 0,23 yang selanjutnya akan dilakukan pendekatan dengan nilai rounded value 0. Berikutnya terlihat gambar 5 yaitu trend analisis plot time series differencing 1. Pada hasil box scope, data jumlah wisatawan diketahui bahwa rounded value didekati dengan nilai sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa box scope mentransformasi data menjadi bentuk len ZT. Dengan berdasarkan output di atas dapat dikatakan model sudah stasioner baik dalam means maupun varian serta dilakukan differencing 1 kali sehingga perlu dilakukan pendugaan model. Gambar 6 yaitu plot ACF dari differencing 1 dan gambar 7 plot PACF differencing 1. Terlihat pada grafik di atas, ACF dan PACF signifikan pada leg 1. Model yang dapat dibentuk diantaranya IMA11, ARI11, dan ARIMA111, yang akan dibandingkan antara deterministik dan probabilistiknya. Suatu model time series dikatakan baik jika semua parameternya signifikan atau p-value kurang dari 0,05. Memenuhi konsep white noise dengan p-value lebih dari 0,05, memiliki MSE kecil dan residual berdistribusi normal. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya ada satu model yang memenuhi syarat, yaitu ARIMA111 probabilistik. Berikutnya dilakukan asumsi distribusi normal dengan hipotesis H0, residual data berdistribusi normal, H1, atau hipotesis alternatif residual data tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis, H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa 5%.
Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, didapatkan bahwa nilai p-value 0,114 lebih besar daripada alfa 0,05. Keputusan terima H0 dengan kesimpulan model ARIMA 111 probabilistik dapat dijadikan sebagai model terbaik sehingga dapat dilakukan forecasting dengan model ARIMA 111. Hasil forecasting 8 periode ke depan dengan model ARIMA 111, data jumlah wisatawan PD Madiun Umbul Square sebagai berikut. Yaitu terlihat pada periode 106 sampai 113, terlihat nilai forecast lower upper dan aktualnya, lalu dilakukan forecast transformasi box Copeland ZT, lalu didapatkan forecast data aslinya di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, kegiatan PKL dilaksanakan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dari tanggal 16 Agustus sampai 17 September 2021. Yang kedua, studi kasus yang diperoleh penulis selama melakukan PKL di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun adalah untuk melakukan forecasting data jumlah wisatawan di PD Madiun Umbul Square menggunakan metode statistika yaitu metode Autoregressive Moving Average atau ARIMA untuk melakukan forecasting jumlah wisatawan 8 periode ke depan. Yang ketiga, berdasarkan data jumlah wisatawan PD Madiun Umbul Square diperoleh model terbaik yaitu ARIMA 111 yang kemudian digunakan untuk forecasting dan diperoleh hasil sebagai berikut. Terlihat pada tabel 8 periode ke depan dengan forecast data asli mulai dari 119 dengan kenaikan tiap bulan menjadi 203. Untuk saran untuk hasil analisis topik, yang pertama mempromosikan wisata-wisata di Kabupaten Madiun dengan lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata. Yang ketiga, memperbanyak destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Dan yang keempat, menemukan ciri khas dari tiap destinasi wisata. Saran untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak pengelola wisata di Kabupaten Madiun. Yang kedua, memperbaiki pendataan yang ada khususnya mengenai pariwisata di Kabupaten Madiun. Dan yang ketiga, menggandeng pihak luar untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Kabupaten Madiun. Untuk lampirannya, lampiran pertama kami lampirkan data jumlah wisatawan PD Madiun Umbul Square. Yang kedua, penginputan data destinasi wisata di Kabupaten Madiun, baik restoran, hotel, destinasi wisata maupun yang lainnya. Lampiran ketiga yaitu rapat bersama tentang pengelolaan destinasi wisata Kandangan Kare, dan yang keempat, kegiatan virtual Zoom meeting bersama Wakil Gubernur Jawa Timur peluncuran platform pariwisata digital dengan judul Wisata Kemari. Lalu lampiran berikutnya kegiatan lapangan pendataan coffee shop di Kabupaten Madiun, dan di sebelah kanan kegiatan rapat bersama pemilik coffee shop di Kabupaten Madiun. Lalu selanjutnya yaitu tampilan website di Sparpora Kabupaten Madiun. Lampiran berikutnya yaitu mengurus administratif perkantoran baik pembuatan sertifikat, MOU, surat menyurat, proposal, LPJ, dan lain sebagainya. Lampiran berikutnya yaitu pengambilan data saat kegiatan observasi lapangan. Di sebelah kiri yaitu pengambilan data di PD Madiun Umbul Square, dan di sebelah kanan pada wisata Watu Rumpuk. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.